kami dari kelompok 17. Saya Maulana. Saya Syahla. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi limit fungsi perubahan kompleks. Kalau di kalkulus diferensial kita sudah sering mendengar istilah limit, ternyata di fungsi perubahan kompleks juga ada konsep limit yang adalah. Betul banget. Cuma uniknya kalau limit di fungsi perubahan kompleks ini menggunakan karakteristik tertentu, yaitu yang dimana kita bekerja dengan bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan real maupun bilangan imajiner. Nah, kalau di fungsi real kita hanya bisa melihat limit dari satu arah saja. Kalau di fungsi kompleks kita bisa melihat limit dari berbagai arah di bidang kompleks. Tepat sekali. Oleh karena itu, limit dalam fungsi perubahan kompleks ini harus memenuhi syarat khusus, yaitu yang dimana nilainya akan konvergen ke satu titik yang sama, jadi tidak peduli arahnya dari mana. Wah, menarik banget. Nah, di video ini akan ada 3 bagian utama pembahasan. Yang pertama tentang definisi limit beserta contohnya, kedua tentang teorema limit beserta penerapannya, yang ketiga tentang fungsi limit tadi. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian atau definisi limit pada fungsi peubah kompleks. Nah, sebelumnya, untuk limit sendiri sudah dipelajari ya pada saat mata kuliah analisis real, di mana komponen dari limitnya itu hanya terdiri dari bilangan real saja. Namun, untuk saat ini kita akan mempelajari limit pada fungsi peubah kompleks, yang di mana komponennya ini terdiri dari bilangan real maupun bilangan imajiner. Oke, di sini untuk yang pertama ada definisinya. Ini dikutip dari buku Churchill tahun 2014. Jadi, Z yang berada pada persekitaran terhapus Z0 dengan radius delta, ini nanti akan dibawa F ke persekitaran W0 dengan radius epsilon. Nah, ini adalah ilustrasi dari modulus Z dikurangin Z0 lebih dari 0 kurang dari delta. Ini akan dibawa oleh fungsi kompleks ke bidang W, di mana bidang W-nya ini adalah ilustrasi dari modulus Fz dikurangin W0 akan kurang dari epsilon. Oke, di sini selanjutnya kita langsung ke penerapan contoh soal dari penerapan definisi limit peubah kompleks. Kita ke penyelesaian yang A dulu. Oke, berdasarkan definisi limit ya, kita bisa menuliskan limit dari si Fz ini untuk Z mendekati Z0 itu sama dengan Z0 kuadrat jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sedemikian sehingga modulus dari Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta. Maka ini kita ganti Fz-nya dengan Z kuadrat ya, min Z0 kuadrat akan kurang dari epsilon. Oke, selanjutnya jika diberikan epsilon positif, kita harus menghasilkan delta positif. Sehingga nih modulus dari Fz kurang dari Z0 yang dikuadratkan ini akan kurang dari epsilon. Bila mana untuk persekitaran ya ini Z min Z0 akan kurang dari ini delta. Nah, sekarang kita batasi. Jika deltanya itu kurang dari atau sama dengan 1, maka untuk persekitaran ini akan kurang dari delta, mengakibatkan, oke, kita katasin dulu. Ini akan mengakibatkan, ini tadi limit yang kita inginkan ya, sesuai definisi Fz min ini Z0 dikuadratkan, itu sama dengan Z kuadrat min Z0 dikuadratkan. Ini kita pecah sesuai dengan sifat aljabar. Ketika ada A kuadrat dikurang B kuadrat akan menghasilkan di sini Z min Z0 sama Z plus Z0 gitu. Oke. Di sini Z min Z0 ya. Kita tulis ulang dulu. Ada juga Z plus Z0. Ini kurang dari, di sini jadi delta. Kenapa? Karena di sini kan kita sudah membatasi delta kurang dari min 1 nih ya, untuk persekitaran Z min Z0. Nah, Z min Z0 ini kan kurang dari delta. Di sini juga ada Z min Z0, makanya ini berubah menjadi delta. Gitu. Di sini ada Z plus Z0. Nah, ini bisa kita manipulasi ya, untuk memunculkan Z min Z0-nya lagi.
Z min Z0 ditambah 2 Z0. Nah, kenapa 2? Karena ini kan Z plus Z0 di sini ya. Ini sama ini tuh sebenarnya nilainya sama aja, setara. Cuman kita manipulasi untuk memunculkan Z min Z0 gitu. Karena min Z0 plus 2Z0 kan hasilnya plus Z0, jadi balik lagi ke awal Z plus Z0. Oke, setelah kita dapat penyelesaiannya, ini akan kurang dari, ini sesuai nilai mutlak, ini bisa kita pecah jadi 2 Z min Z0 ya, ditambah mutlak dari 2 Z0. Setelah itu ini kurang dari delta. Ingat di sini ada Z min Z0 lagi. Z min Z0 lagi ini kan sama dengan si persekitaran. Kita sudah membatasi deltanya kurang dari atau sama dengan 1, makanya di sini hasilnya 1 ya. Untuk yang Z min Z0. Sini hasilnya 1 ditambah 2 mutlak Z0. Setelah itu kita ambil di sini. Ambil delta yang terkecil. Tadi kan kita sudah membatasi deltanya 1 ya. Kita ambil delta terkecil di antara 1 dan epsilon per 1 ditambah 2 Z0 gitu. Kenapa 2 Z0? Coba nanti. Nih, kita lihat di bagian sini. Nih, karena di sini kan ada yang berhubungan dengan si delta gitu. Jadi ini nih, kita jabarin di bawahnya. Karena kita harus mengambil delta yang terkecil ya, di antara 1 dan epsilon per 1 ditambah 2 modulus Z0. Sehingga untuk modulus dari FZ ya, ini limit yang awal. Itu kan penyelesaiannya delta, ini mutlak ya, mutlak 1 ditambah 2 Z0, ini ya tadi penyelesaian yang sudah kita selesaikan. Ini kurang dari epsilon ya kan, sesuai definisi awal. Nah, di sini kita ambil untuk deltanya, kita ambil yang epsilon per 1 ditambah 2 Z0. Kenapa? Nih, kita lihat di sini, kita buktikan. Kita fokus ke yang ini ya. Nih. Persamaan yang itu dengan mengambil deltanya ini gitu. Sini, kita jabarin. Deltanya kita masukin epsilon per 1 ditambah 2. Ini Z0 ya. Nah, dikalikan ini mutlak 1 ditambah 2 mutlak Z0. Ini akan kurang dari epsilon. Nah, ini benar ya terbukti. Nah, ini bisa habis. Jadi akan kurang dari epsilon. Pembuktian ini benar. Berdasarkan definisi limit ya, yang tadi. Limit dari FZ ya, untuk Z mendekati Z0, itu akan sama dengan Z0 kuadrat. Nah, untuk teorema yang pertama, ini diambil dari bukunya Churchill juga tahun 2014. Selanjutnya pembuktiannya, sini kita buktikan. Limit dari FZ ya, ketika Z-nya mendekati Z0, itu akan sama dengan W0 gitu. Teoremanya berbunyi seperti ini. Nah, sini kita buktikan limit X, Y-nya mendekati X0, Y0 ini sama dengan U0. Limit dari V, X, Y, X, Y mendekati X0, Y0 sini ya, itu sama dengan V0 gitu. Nah, artinya limit fungsi kompleks dari FZ-nya ini ada dan bernilai W0 jika dan hanya jika bagian realnya nih, bagian real yang ini ya, ini bagian realnya dan juga bagian imajinernya itu memiliki limit masing-masing yang sesuai. Oke. Ini pembuktian arah pertama ya. Nah, kita sudah jabarkan ya. Kalau FZ itu kan UX-nya ditambah IV ya. Kalau W0 itu ada U0 ditambah IV0. Oke, kita ganti komponennya. Nah, ini udah dijabarin ya. U sama IV-nya ini tadi punya si FZ.
Terus kalau yang si U0 ini FZ ya. Ini bagian real dari FZ, ini bagian imajiner dari FZ. Terus kemudian ini kan ada W0 ya. Ini bagian real dari W0, ini bagian imajiner dari W0. Oke. Dari sifat modulus bilangan kompleks, ini juga bisa menjadi seperti ini. Jika persekitarannya ini Z min Z0, maka akar dari ini ya, si persekitaran yang ini nih, U dikurang U0-nya dikuadratkan ditambah V min V0 dikuadratkan juga, ini akan kurang dari epsilon. Akibatnya, artinya limit X, Y, X0, Y0, ini dari yang U ya, U X Y, itu akan sama dengan U0. Begitu juga dengan limit dari si V-nya ini. Ketika X, Y mendekati X0, Y0, ini hasilnya akan sama dengan V0. Terbukti. Oke, kita lanjutkan untuk pembuktian arah yang sebaliknya, di mana kita akan membuktikan ketika limit dari bilangan realnya itu ada, dan juga limit dari bilangan imaginera itu ada, maka limit fungsi kompleksnya itu ada. Dengan si ini akan kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon yang positif. Persekitarannya itu harus kurang dari delta. Tentunya untuk si delta yang positif ya. Nah, ini kita jabarkan. Kan si FZ kita masukin ya, bisa UX ya di sini. Kemudian min U0. Ini ditambah I mutlak dari FZ ya. Mutlak dari FZ dikurang U0 ditambah I V0 itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak U, ini X, Y ya. Terus dikurang U0 ditambah mutlak V, X, Y ya, dikurang V0 gitu. Ini akan kurang dari epsilon. Jumlahnya ini akan kurang dari si epsilon. Sehingga ini akan kurang dari epsilon per 2. Si V-nya ini mutlak V, X, Y dikurangin V0, ini juga sama akan kurang dari epsilon per 2. Kenapa? Tadi karena kita ingin memilih epsilonnya ya. Kita memilih epsilonnya supaya hasilnya itu nanti kurang dari epsilon gitu. Misal deltanya itu minimal delta 1, delta 2-nya kita ngambil yang nilainya minimal. Maka kita mendapatkan mutlak FZ kurang dari U0 ditambah I V0 ya. Kurang dari sini U XY, kemudian dikurang U0 ditambah V XY ya, kurang dari V0, itu akan kurang dari, masukin deltanya. Ini akan sama dengan si epsilon. Maka limit dari Z mendekati Z0 ya, dari si FZ, U0 ditambah I V0 terbukti. Contoh soal dari si teorema 1. Kita coba mengaplikasikannya. Ada Z kuadrat ditambah I, ini artinya Z kita substitusi, X ditambah IY dikuadratkan ya, ditambah I gitu. Setelah kita dapat, ini bisa kita kelompokkan ya. Untuk bagian yang realnya itu ada X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian bagian imajinernya itu ada 2XYI ya. 2XY aja, berarti ini bisa kita keluarin. I-nya kita keluarin, jadi 2XY ditambah 1 gitu. I-nya taruh di luar. Ini adalah bagian real, yang ini adalah bagian imajiner. Ini V-nya berarti ya. Yang ini U-nya. Oke, kita fokus di Z0-nya dulu di sini. Lihat dari sini, ini kan limit Z mendekati 1 ditambah I ya. Nah, 1 ditambah I ini artinya Z0-nya. Karena kan limit Z mendekati Z0. Jadi di sini 1 ditambah I itu sebagai Z0-nya.
limit dari fungsi kompleksnya itu adalah gabungan ya, nilai dari U0 ditambah V0. Itu berarti 3i. Kenapa? Karena penjabarannya kan ini nih. Ini kita jumlahin. U0 ditambah V0, I V0. Nah, ini hasilnya U0-nya kan 0 ditambah I dikali V0 kan 3. Hasilnya adalah 3i. Oke, baik. Selanjutnya untuk pembahasan teorema yang kedua, ini ada ketika limit sebuah fungsi fz ada di sebuah titik z0, maka limit tersebut adalah unik. Oke, kita gunakan pembuktian kontradiksi. Anggap ini jadinya W1 min FZ ditambah FZ, sini dikurang W2. Nah, ini nilainya sama ya, karena kan ini min FZ plus FZ itu habis ya, makanya nanti sisanya W1 min W2 sama dengan yang sebelah kiri. Jadi kita manipulasi, ini akan kurang dari atau sama dengan, ini bisa kita pecah ya, sesuai dengan sifat mutlak FZ, terus ini ditambah mutlak FZ min W2. Oke, nah karena limit itu kan tujuan akhirnya itu akan kurang dari si epsilon ya, maka dari itu untuk yang ini nih dan yang ini itu pasti akan kurang dari si epsilon, ya kan? Nih, karena kan ada ini. Modulus W1 min modulus W2 itu sama dengan 2 epsilon. Makanya epsilonnya kita ambil ini. Ya. Nah, jadi terdapat kontradiksi ya dengan asumsi awal kita. Terbukti kalau misalkan W1 itu sama dengan W2. Jadi nilai limitnya itu tunggal dan hanya ada satu. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya adalah penerapan contoh soal dari teorema 2. Ini yang pertama. Misal, limit Z mendekati 0 dari Z per Z konjugat itu sama dengan limit X mendekati 0 dari X plus I0 per X min I0. Ini akan sama dengan limit X mendekati 0. Berarti di sini sisa X per X itu sama dengan 1 ya. Limit X mendekati 0 dari 1 itu 1. Nah, terus yang kedua, sama misal Z mendekati 0 kalau yang di atas tadi kan ketika X-nya mendekati 0, maka Y-nya ya di sini imajinernya dia 0. Nah, kalau yang bawah di sini saat Y-nya mendekati 0, berarti di sini X-nya dia 0 ya. Didapat limit Y mendekati 0 min IY ya, min IY per IY. Itu akan sama dengan limit Y mendekati 0 dari min 1. Itu akan sama dengan min 1. Limit dari Z per Z konjugat itu tidak ada. Oke, karena limitnya tidak ada, sedangkan pada teorema 2 ini mengatakan bahwa jika limit suatu fungsi fx itu ada di suatu titik z0, maka limit itu unik atau tunggal. Nah, jadi jika limitnya tidak unik atau berbeda dari dua arah atau lintasannya berbeda ya, ini berbeda ya antara real dan imajinernya, maka limitnya itu tidak ada. Nah, untuk membuktikan bahwa limit tidak ada, kita cukup menunjukkan bahwa hasil limitnya ini berbeda, tergantung dengan lintasan pendekatan ke titik z0 sama dengan 0. Itulah penerapan langsung dari teorema yang kedua. Selanjutnya kita bahas teorema 2 poin ke-10. Di sini limit dari fz per f besar z untuk z mendekati z0 sama dengan w0 per w besar 0. Nah, kita buktikan bahwa akan ditunjukkan untuk setiap epsilon positif dapat ditentukan delta positif, sehingga harga mutlak dari fz per f besar z dikurang w0 per w besar 0 hasilnya sama dengan harga mutlak dari w besar 0 dikalikan fz dikurang w0 dikalikan f besar z per harga mutlak w besar 0 dikalikan dengan harga mutlak f besar z kurang dari 1/2 dikalikan dengan harga mutlak W besar 0 pangkat 2 dikalikan dengan epsilon per harga mutlak W besar 0
dikali setengah harga mutlak W besar 0 sama dengan epsilon, bila mana harga mutlak dari Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan atau kurang dari delta, sehingga harga mutlak Fz per F besar Z dikurang W0 per W besar 0 kurang dari epsilon, atau limit untuk Fz per F besar Z di mana Z mendekati Z0 sama dengan W0 per W besar 0 terbukti. Selanjutnya kita bahas tentang limit hingga. Di sini ada teorema 1 yaitu limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan hingga jika limit dari 1 per Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan 0. Nah, kita lakukan pembuktian pertama dari kiri, yaitu limit 1 per Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan 0, maka limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan hingga. Nah, definisi limit 1 per Fz mendekati 0 itu untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga harga mutlak dari Z dikurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta, maka harga mutlak 1 per Fz kurang dari epsilon. Selanjutnya ambil sembarang M besar positif, pilih epsilon sama dengan 1 per M. Dari definisi ada delta positif, sehingga harga mutlak Z dikurang Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka harga mutlak 1 per Fz kurang dari 1 per M. Karena harga mutlak Fz lebih dari 0 atau Fz positif, di lingkungan tersebut menginversikan ketidaksamaan memberi hasil harga mutlak Z dikurang Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka harga mutlak Fz lebih dari M, sehingga pembuktian dari kiri terbukti. Selanjutnya kita lakukan pembuktian dari kanan. Jadi limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan hingga, maka limit 1 per Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi dari limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan hingga, untuk setiap M positif ada delta positif, sehingga harga mutlak dari Z dikurang Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka harga mutlak Fz lebih dari M. Kemudian ambil sembarang epsilon positif, pilih M sama dengan 1 per epsilon. Dari definisi ada delta positif, sehingga harga mutlak dari Z dikurang Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka harga mutlak Fz lebih dari 1 per epsilon. Maka harga mutlak Z dikurang Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka harga mutlak dari 1 per Fz kurang dari epsilon, sehingga teorema 1 ini terbukti. Selanjutnya kita bahas teorema 2, limit Fz untuk Z mendekati hingga sama dengan W0 jika limit F1 per Z untuk Z mendekati 0 sama dengan W0. Nah, kita lakukan pembuktian dari kiri. Asumsikan limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan W0, maka untuk setiap epsilon positif ada R positif, sehingga harga mutlak dari Z lebih dari R, maka harga mutlak dari Fz dikurang W0 kurang dari epsilon. Selanjutnya kita ambil delta sama dengan 1 per R. Jika harga mutlak Z lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka harga mutlak 1 per Z lebih dari R. Maka harga mutlak Z lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka harga mutlak F1 per Z dikurang W0 kurang dari epsilon, sehingga pembuktian dari kiri terbukti. Kita lakukan pembuktian dari kanan. Pertama, asumsikan limit F1 per Z untuk Z mendekati 0 sama dengan W0. Maka untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga harga mutlak Z lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka harga mutlak dari F1 per Z dikurang W0 kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya ambil R sama dengan 1 per delta. Jika harga mutlak Z lebih dari R, maka untuk U itu lebih besar dari 1 per Z, memenuhi harga mutlak U lebih dari 0 dan kurang dari delta, sehingga harga mutlak Z lebih dari R, maka harga mutlak dari Fz dikurang W0 kurang dari epsilon, sehingga pembuktian dari kanan juga terpenuhi, sehingga teorema 2 ini terbukti. Selanjutnya ada teorema 3, di mana limit dari Fz untuk Z mendekati hingga sama dengan hingga jika limit dari 1 per F1 per Z untuk Z mendekati 0 sama dengan 0. Pertama kita lakukan pembuktian dari kiri. Nah, yang pertama kita asumsikan limit dari Fz untuk Z mendekati hingga sama dengan hingga berdasarkan definisi untuk setiap M positif dan R positif, sehingga harga mutlak Z lebih dari R, maka harga mutlak Fz lebih dari M. Selanjutnya ambil sembarang epsilon positif, pilih M sama dengan 1 per epsilon. Maka ada R, sehingga harga mutlak Z lebih dari R, maka harga mutlak dari Fz lebih dari 1 per epsilon. Selanjutnya kita ambil delta sama dengan 1 per R. Jika harga mutlak U lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka harga mutlak dari 1 per U lebih besar dari R. Jadi harga mutlak dari F1 per U lebih besar dari 1 per epsilon, maka harga mutlak dari 1 per F1 per U kurang dari epsilon, sehingga pembuktian dari kiri ini terbukti. Selanjutnya kita lakukan pembuktian dari kanan. Pertama, asumsikan limit 1 per F1 per U, di mana U mendekati 0 sama dengan 0. Berdasarkan definisi untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga harga mutlak U lebih besar dari 0 dan
kurang dari delta. Maka harga mutlak dari 1 per F1 per U kurang dari epsilon. Selanjutnya ambil sembarang M positif, pilih epsilon 1 per M, maka ada delta sehingga harga mutlak dari U lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Maka harga mutlak dari 1 per F1 per U kurang dari 1 per M. Selanjutnya ambil R sama dengan 1 per delta. Jika harga mutlak Z lebih dari R, maka U sama dengan 1 per Z memenuhi harga mutlak U lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, sehingga harga mutlak dari 1 per FZ kurang dari 1 per M. Maka harga mutlak FZ lebih dari M, sehingga pembuatan dari kanan juga terbukti. Maka teorema 3 ini terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu soal. Berapa hasil dari limit untuk 2Z ditambah I per Z tambah 1, di mana Z mendekati tak hingga. Nah, untuk menjawab persoalan ini, seperti yang dikatakan oleh teorema 2 limit tak hingga, maka kita perlu cari tahu dulu nilai dari 1 per Z-nya berapa. Setelah dicari tahu, diketahuilah bahwa nilai dari 1 per Z-nya itu 2 dikali 1 per Z ditambah I per 1 per Z ditambah 1 sama dengan 2 per Z ditambah IZ, I kali Z per Z per 1 per Z ditambah Z per Z. Hasilnya 2 ditambah IZ per 1 ditambah Z. Nah, setelah kita cari tahu nilai dari 1 per Z-nya berapa, selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam fungsi limitnya. Nah, limit dari F1 per Z untuk Z mendekati 0 sama dengan limit 2 ditambah IZ per 1 tambah Z untuk Z mendekati 0 sama dengan 2 ditambah I kali 0 per 1 ditambah 0. Hasilnya 2. Nah, karena nilai dari limit F1 per Z-nya ini ada nilainya, maka limit dari 2Z ditambah I per Z tambah 1 untuk Z mendekati tak hingga hasilnya 2. Baik, itu tadi pembahasan tentang limit kubah kompleks mulai dari definisi, teorema, dan limit tak hingga. Semoga penjelasan video dari kami dapat mempermudah teman-teman dalam memahami konsep limit, terutama dalam fungsi kubah kompleks. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.